Wan nasbu maha terbuka gitu. Wal hafdu Allah juga maha menghinakan. Maha merendahkan. Tetapi Allah itu wala jazmu fiha. Allah itu tidak akan pernah sukun. Allah itu tidak akan pernah berhenti. Walil af'ali min zalik. Sedangkan tanda-tanda fi'il atau fi'il itu bisa dibaca ar-raf'u, bisa dibaca rafa, wan nasbu bisa dibaca nasab, wal jazmu bisa dibaca jazm, sukun, wala khafdha fiha. Tetapi fi'il itu tidak bisa menerima khafad. Tidak bisa menerima der. Enggak ada itu misalnya zahabi gitu enggak ada. Akali gitu enggak ada. Samangi itu enggak. Samai enggak ada. Apalagi katabi itu enggak ada. Enggak ada rumusnya. Itu sesungguhnya enggak ada rumus manusia itu menjadi hina. Yang ada rumus bagi manusia, fi'il itu kan tanda manusia. Jadi manusia itu potensinya ya ar-raf'an, mulia, wan nasbi keterbukaan gitu ya. Atau bahasa lain nasab itu kemarin ketegaran, wal jazmu, tapi manusia itu bisa jazm, ya mati, meninggal. Tuqaddimu annal qismata salasatu. Tuqaddimu sudah diterangkan ya, di depan itu. Annal qismah ada pembagian salah satu berupa 3 hal. Jadi sudah ada pembagian 3 ya kemarin. Isim, fi'il, huruf gitu. Itu kan pembagian. Apa itu? Kemarin juga sudah disampaikan. Isyarat dari 3 pembagian itu berupa syariatun, syariat, wa tariqatun dan tariqah, laku, jalan, wa haqiqatun dan kebenaran. Fa ahlu syariati, orang-orang yang berpegang teguh pada syariat atau ahlu syariat. Qaimuna, mereka setia atau berdiri atau menjalankan fi aqwalihi alaihi salatu wassalam. Menjalankan apa? Menjalankan qaul, ungkapan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti dari ahlu syariah itu menjalankan atau qaimuna bi aqwalihi nabi, mereka berpedoman pada qaul atau sabda Kanjeng Nabi. Apa buktinya? Buktinya ahli syariah itu sangat formalistik. Formalistik itu artinya apa yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi di dalam hadis misalnya, ya itulah. Jadi mudahnya ya bahasa lain itu take for granted, menerima apa adanya. Wa ahlu tariqati, adapun ahlu tariqah, qaimuna bi af'alihi alaihi salatu wassalam. Sedangkan ahlu tariqah itu adalah orang-orang yang qaimuna, berpegangan bi af'alihi, dengan perilakunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlul haqiqati, adapun ahli hakikat, qaimuna, mereka berperilaku atau berprinsip
Bi ahwalihi, berpedoman pada ahwal, kondisi jiwa Nabi, wa akhlakihi, dan akhlaknya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau muslim sempurna itu menjalankan syariat, ikut laku spiritual tariqah, dan akhirnya nanti sampai pada derajat hakikah, maka caranya apa? Mengikuti qaulun Nabi, mengikuti af'alun Nabi, yang pada akhirnya nanti akan dengan sendirinya bisa mengikuti ahwal wa akhlakun Nabi. Apa mungkin orang yang atau orang tiba-tiba bisa sampai derajat pada ahlul hakikah tanpa melalui ahlu syariah dan ahlu thariqah? Nampaknya tidak mungkin terjadi. Karena itu tahapan. Dan tidak mungkin orang tiba-tiba diwisuda tanpa melakukan proses perkuliahan. Kuliah pun ada semester 1, semester 2. Semuanya melalui tahapan itu. Kalau toh ada yang cepat selesai kuliah, atau ada yang lambat, ini saya nggak nyindir Mas Bahsa loh ya. Dan lain-lain itu kan karena siap, semangat. Laku. Ini motivasi Mas Bahsa biar cepat selesai. Itu laku saja, laku yang dipilihnya, jalan yang dipilihnya. Al-Hallaj tidak akan pernah sampai bisa mengatakan anal haq, atau Syekh Siti Jenar tidak pernah akan bisa mengatakan punya konsep manunggaling kaulo Gusti kalau tidak tidak pernah berada pada posisi ahlu syariah sama ahlu thariqah. Karena itu menjadi prasyarat. Fa ahlul aqwali, adapun ahli qaul, hum adalah al-mu'abbiruna anhum bil asma. Al-mu'abbiru adalah orang-orang yang pinter atau berargumen gitu. Anhum dari qaul bil asma, dengan asma-asma. Jadi orang yang biasanya ahlul qaul itu pintar berargumen. Pasti bisa, oh ini dalilnya ini dalilnya ini berdasarkan hadis ini berdasarkan hadis ini, riwayatnya ini. Li'annahum, karena mereka fannuna adalah bagian dari atau li'annahum, karena sumnya mereka fannuna berputar-putar atau menikmati fil asma'i, dalam asma-asma ini. Karena orang yang ahlul aqwal itu sangat menikmati argumentatif. Misalnya kita bisa membaca sejarah ahli kalam, teologi, sama ahli syariah, atau ulama-ulama fikih yang sangat pintar berargumen. Ahlu kalam misalnya dalam aliran-aliran teologi ada Mu'tazilah, Qadiriyah, Jabariyah, dan lain-lain. Mereka kan sangat rasionalistik. Karena mereka itu. Li'anna zikruhum, karena zikirnya mereka jalluhu, terbentuk atau termanifestasi lisani, berupa lisan. Jadi zikir mereka biasanya hanya selesai pada lisan. Wa amaluhum, aktivitas mereka atau ibadah mereka jalluhu, termanifestasi badani, bersifat badannya. Ini tadi sholat itu ya, apa definisi sholat? Definisi sholat itu ya
dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, menghadap ke kiblat, suci dari najis, hadas kecil, hadas besar, begitu saja. Itu amal, itu apa badani. Zikirnya ya zikir lisan. Ya subhanallah, 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 tapi lisan. Fayuqalu min tariqil isyarati, fayuqalu maka dikatakan min tariqil isyarati dari apa namanya isyarat ini isyarat ini bisa diambil dari apa? Fa ahlul asma'i min talik. Yaitu ahli-ahli asma, ahli-ahli izin. Jadi orang yang hanya ahli asma itu hanya mengandalkan pada aspek formalitas beribadah. Pinter berargumen. Ar-raf'u kemuliaan tarotan karena disebabkan in istiqomat aqwaluhum in istiqomat ketika mereka istiqomah aqwaluhum dalam perkataannya wa qawiyat dan kuat apa dalailuhum argumentasi mereka. Jadi kemuliaan orang-orang yang ahli asma, orang-orang yang masih pada level syariat, itu kalau mampu berargumen. Hebat dan tidaknya itu karena argumentasinya. Misalnya Imam Al-Ghazali disebut Hujjatul Islam. Itu karena apa? Karena kuatnya dalailnya, argumentasinya. Dan disebut Hujjatul Islam itu ketika Al-Ghazali sebelum menulis Ihya. Karena seluruh argumentasi apapun, perdebatan apapun, kalau melawan Al-Ghazali pasti kalah. Maka disebut Hujjatul Islam. Bahkan ada sebagian orang mengatakan Al-Ghazali itu syarih atau pensyarah Islam pasca kenabian. Ini yang bisa menjelaskan Islam secara rasional, logik pasca nubuwah Nabi Muhammad SAW itu adalah Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena kekuatan dalilnya dan konsistensi argumentasi. Ya kayak ketika ujian tesis atau skripsi disebut argumentasi kuat, itu kan karena ada konsistensi argumennya. Wa yartafi'una, kalau orang-orang yang istiqomah dalam berargumen dan kuat argumentasinya, maka fayartafi'una, mereka ini akan naik ila darajatis sholihin, pada level, pada derajat orang-orang yang soleh. Jadi orang yang soleh bagi ahlus syariah atau ahlul asma itu tatkala memiliki argumentasi yang kuat. Wan nasbu, sekarang makna nasab, ay at-tawassutu, maksudnya adalah moderat atau pertengahan. Bainal irtifa'i, antara kemuliaan, wal inkhifadhi, dan antara khofat itu ya. Tadi khofat kerendahan, terus kemudian kehinaan.
Jadi kalau rofa itu selalu tinggi maknanya, kalau nasab itu ya jadi bisa saja dia menjadi orang yang mulia, tapi kadang-kadang juga bisa menjadi orang yang hina. Fayaqufuna, mereka ini yang dalam posisi nasab, mereka fayaqufuna, mereka akan berhenti bimujaril akjari, berhenti pada perputaran takdir. Wahua yang dimaksud mujarul akjar adalah halu futurihim, adalah kondisi kebekuan mereka, wabarudatihim, dan kondisi ketidakpedulian mereka, anil amali sholihi, karena atau tidak peduli dengan amal soleh. Jadi orang-orang yang pada posisi nasab itu bisa jadi pada saat tertentu dia derajatnya tinggi, tapi pada saat yang lain bisa jadi hancur hina. Tergantung apa? Tergantung apakah dia peduli amalnya atau tidak. Dan orang-orang yang seperti ini biasanya argumentasinya adalah mengikuti takdir. Wal khafdhu, yang sekarang adalah khofat. Tarotan ukhro, terkadang pada saat lain. Wa huwa halu isyanihim, adalah kondisi isyanihim karena kemaksiatan mereka. Fayas qatuna, maka akan jatuh turun an darajati solahai, dari derajat orang-orang soleh, wayan khafiduna, dan mereka ini orang-orang yang yang pada derajat ini itu terperosok ila asfalas safirin, pada asfalas safirin, jurang yang paling dalam. Atau asfalas safirin itu kondisi yang paling rendah. Disebabkan karena apa? Karena maksiatnya. Haitsulam tusbik lahum inayatul muqarrabin. Haitsulam tusbik, selama tidak mendapatkan lahum baginya, bagi para yang kondisi al-khafat itu, inayatul muqarrabin, tidak mendapatkan inayah atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada orang yang bermaksiat mendapatkan perlindungan? Ada, kalau kemaksiatannya itu menghantarkan dia bertobat. Dan itu kan banyak. Saya ambil contoh sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan dulu orang yang paling ditakuti Sentairo Arab kira-kira. Semuanya takut. Sangat disegani karena pemberani. Dan dulu pernah jadi musuh Islam. Tapi kemaksiatannya itu ternyata mendapatkan inayah, perlindungan. Perlindungan dari Allah ataupun perlindungan dari inayatul muqarrabin. Perlindungan dari orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita masih ingat dulu ketika Umar bin Khattab masuk Islam itu kita apa? Ketika mendengar adiknya Fatimah membaca Al-Quran. Bacaan Quran adiknya itu bagian dari inayatul muqarrabin, pertolongan dari orang-orang yang dekat dengan Allah. Wala jazma, dan tadi sudah saya sampaikan isim itu tidak ada istilah jazm. Lahum, bagi
mereka karena tidak ada jazm, jazmu ahlil ayan adalah apa namanya jazmnya ahlul ayan. Ahlul ayan itu ahli, orang yang sudah mampu melihat dengan mata hati. Al-ayan. Idza la yahsul al-jazma, ketika tidak mendapatkan jazm al-haqiqi yang sebenarnya illa li ahli syuhudi wal ayan, kecuali bagi orang-orang yang sudah musyahadah dan sudah mampu melihat dengan mata. Falaisal khabara, tidak ada kabar yang benar kal ayani, sebagaimana yang dibawa oleh orang-orang ahlul ayan. Artinya apa? Kabar yang dibawa oleh orang yang memiliki penglihatan mata hati itu tidak ada bandingannya. Falaisal khabar kalian, nggak ada orang yang mampu memberikan informasi sebagaimana ahlul ayan. Idza la yaslim sahibud dalil minal khawatiriyah. Ketika la yuslim, tidak menerima sahibud dalili, ahli argumen, minal khawatiri, dari keadaan bahaya, ar-radiyah, lagi lemah, lagi rendah, wasyubahis syaitaniyah, dan penyerupaan atau serupa karakternya dengan setan. Faja'alahum, maka menjadikan mereka sahibud dalil ya'budullaha, menyembah Allah Ta'ala andani qawi, dengan perasaannya, dengan dugaan-dugaannya. Jadi orang yang sahibud dalil, orang yang pintar berargumen, itu menyembah Allah hanya dengan dzanna, hanya dengan dugaannya saja. Namanya dugaan ya bisa benar bisa salah. Apakah benar atau salah? Tapi kan Allah sudah memberikan bukan peringatan, tetapi sudah memberikan rambu-rambu. Anna inda dzanni abdi bisa, itu tergantung persepsi hambaku. Jadi ya, tidak bisa disalahkan juga dzannya orang yang sahibud dalil, ahli argumentasi itu. Karena bisa jadi logik, bisa jadi rasional. Ya kayak perdebatan, kayak anak kecil yang belum punya dosa dan belum punya pahala, itu besok posisinya di mana? Di surga apa di neraka? Kalau di neraka, wong belum punya dosa. Kalau masuk surga, kan belum punya amal kebaikan. Kan itu ahlul dalil kan. Pertanyaan-pertanyaan orang yang ahlul dalil tadi, berargumen tadi, sukanya berargumen. Sama dengan pertanyaan, Allah itu di atas atau di mana sih? Gitu. Allah itu di atas. Kalau di atas, katanya Allah itu tidak menempati ruang dan waktu. Kok di atas? Kalau tidak dikatakan, oh Allah itu tidak di atas. Kok kalau kita berdoa biasanya kita refleks mengangkat tangan ke atas. Bahkan ada yang sambil menghadapkan wajahnya ke atas. Itu perdebatan-perdebatan kaum rasionalistik, kaum yang
argumentatif itu. Walizalik, oleh karena itu abbarallahu ta'ala, Allah mengungkapkan sizonni dengan zonnya itu di maqamil jazmi, dalam apa namanya kondisi atau makom jazm ini. Allah berfirman, yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yazunnuna, mereka pada mengira, annahum, sesungguhnya mereka, mulaqu, bertemu, rabbahum, rabbihim, bertemu dengan Tuhannya. Tasiron dengan mudah, wa takhfifan, dan dengan ringan, ala ahli dalili, bersama ahli dalil argumentatif, min ahlil imani, bahkan mengalahkan yang ahlul iman. Jadi orang yang rasional tadi itu, ahli argumen, itu menganggap mereka itu sudah bertemu Allah dengan cara mudah dan ringan. Bahkan mereka tadi itu mengira lebih baik daripada ahli iman. Lau abar bil ilmi. Jadi kalau bisa diungkapkan dengan ilmu, la kharaja, pasti akan keluar anda iratil islami, dari daerah atau wilayah Islam, khalaqun katsirun, orang banyak. Jadi kalau Allah itu bisa didekati dengan ilmu, pasti orang akan banyak yang keluar Islam, kira-kira. Kalau Allah itu bisa diketemukan dengan argumentasi-argumentasi yang bersifat sangkaan, yang bersifat spekulatif, kira-kira begitu, tentulah akan banyak orang yang keluar dari Islam. Karena apa? Sudah bisa menemukan Allah dengan argumentasinya, dengan dugaan-dugaannya, dengan spekulasi-spekulasinya. Ini apa namanya? Ya kita memaklumi karena ini yang ngomong kan dalam perspektif tasawuf. Walhasil pada intinya, annal insana, sesungguhnya manusia, la yahruju, tidak akan mampu keluar, min maqamiz zununi, dari makom dugaan, hatta yushibul arifin. Itu seharusnya yusbihu, ya. Maaf, benar. Hatta yushibul arifin, sehingga berteman dengan orang-orang yang arif. Jadi orang-orang yang mampu berargumentasi, membuktikan adanya Allah dengan akalnya, dengan nalarnya, mereka akan bisa keluar itu. Kalau apa? Kalau mereka mau bergaul dengan siapa? Dengan orang-orang yang arif. Kalau nggak mau bergaul dengan yang arif, ya apa namanya? Ya selamanya seperti itu. Seperti Imam Al-Ghazali, dulu ahli argumentasi. Tadi sudah saya sebut apa namanya, Hujatul Islam. Tapi karena kemudian beliau merasa gundah gulana dengan ilmunya, bingung dengan ilmunya, kemudian beliau uzlah dan berteman dengan orang-orang yang arif, maka kemudian beliau dalam tanda petik ya, pindah alam, min alamid dalail atau min sahibid dalail, menuju pada
ila alimil arifin, kepada ila sahibil arif. Ahlul yakin, adapun ahlul yakin faqad qala alaihi salatu wassalam, kanjeng Nabi Muhammad bersabda, ta'allamul yaqina fa inni ata'allam. Ta'allamu, belajarlah kamu semuanya al-yaqina, belajar tentang ilmu yakin. Fa ini, karena sesungguhnya saya ata'allam, saya mempelajarinya juga. Wafi riwayatin, di dalam riwayat lain redaksinya menjadi bimujalasati ahlil yakin, yaitu sering bergaul, sering bermujalasa dengan ahlul yakin. Jadi Allah itu tidak perlu dibuktikan dengan argumentasi. Tapi Allah cukup dibuktikan dengan apa? Keyakinan. Tsumma asara ila ashabit tariqati allati tuwassalu ila anil yaqini biqaulihi. Tsumma asara, kemudian siapa pengarang judulnya Muhammad, Imam As-Sanhaji itu memberikan isyarat ila ashabit tariqati, pada orang-orang yang sudah masuk pada tariqah, allati tuwasilu, yang sampai ila anil yakin, pada taraf atau pada makom ainul yakin, biqaulihi, dengan ungkapan beliau. Jadi ini walil af'ali ayyu, walil af'ali itu walil af'ali an-nasbu wal jazmu, itu wala khafdhu fiyya, itu ungkapannya Imam As-Sanhaji. Walil af'ali, bagi fi'il, ai walil af'ali, bagi fi'il, bagi orang, kira-kira begitu, bagi manusia, allati, yang hiya, yang bagi af'al itu al-mujahadatu, adalah kesungguhan, wal mukabadatu, dan mukabadah itu berani sengsara, kira-kira. Min dzalik, oleh karena itu ar-raf'u, rafa itu ai ila a'la ailiyin, adalah derajat yang paling tinggi. Jadi ar-raf'u, simbol ar-raf'u bagi manusia itu adalah derajat yang paling tinggi. Wan nasbu, adapun nasab, ai nasbu abdanihim, maksudnya adalah ketegaran jiwanya, ila mujari agdari rabbihim, tegar terhadap apa? Terhadap roda takdir Tuhannya, birridho, dengan ridho, wat taslimi, dan penuh rasa menerima. Jadi kalau orang itu, bagi orang itu yang pertama, rofa itu derajat yang paling tinggi, tapi derajat yang paling tinggi itu harus dibuktikan pakai nasab. Nasab itu maksudnya apa? Menerima takdir Allah dengan penuh keridhaan. Wal jazmu, dan jazm, fi aqaidihim, dalam keyakinan-keyakinannya, wa ulumihim, dan ilmu-ilmunya, li'annahu, karena sesungguhnya jazm, an syuhudin, itu adalah persaksian, wa'iyain, dan itu juga adalah wa'iyan, dan itu adalah penglihatan mata hati. Wala khawdhu fiha, di dalam af'al itu tidak menerima khofat. Li'annahum, jadi tidak menerima. Jadi af'al itu, manusia itu sesungguhnya harusnya menolak khofat. Khofat itu apa? Khofat itu kehinaan. Li'annahum, karena sesungguhnya manusia sudah sabaqat lahum,
telah menerima baginya minallahi dari Allah al-inayah berupa pertolongan. Kenapa orang itu tidak bisa masuk pada makom yang rendah? Karena apa? Karena mendapatkan pertolongan dari fala tadurrohum, dan tidak ada bahaya bagi mereka al-jinayat, yaitu apa namanya ya yang membahayakan nyawa. Fakullama tolabahum, ketika mereka mempengaruhi atau terpengaruh amilul khawdi, apa faktor-faktor yang merendahkan, istadrokahum, mereka bisa menghadirkan dirinya sendiri amilur raf'i berupa faktor-faktor yang mengangkat dirinya, bayar fa'uhum, maka akan terangkat derajatnya. Kenapa manusia itu tidak elok berada pada kehinaan? Karena sesungguhnya ketika ada faktor yang membuat dia hina, seorang tersebut juga bisa pada saat yang sama memasukkan faktor-faktor kemuliaan. Misalnya kemaksiatan, maksiat pada titik tertentu, tapi pada titik yang sama, pada saat yang sama, dia bisa istighfar, dia bisa bertaubat. Maksiat menghancurkan dirinya, istighfar memuliakan dirinya. Fala khofado, maka bagi lahum, bagi orang khofado tidak ada kehinaan abadan selamat. Jadi orang yang itu ketika dia bersalah kemudian istighfar bertobat, maka selamanya dia tidak akan pernah hina. Ja'alanallahu min khawasihim, amin. Ja'alana, semoga Allah menjadikan kita min khawasihim, termasuk orang-orang yang memiliki karakteristik seperti ini, amin ya rabbal alamin. Babu ma'rifati alamatil i'rab, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Muhajir yang telah memberikan dan menyampaikan penjelasan tentang kitab Munyatul Fakir. Mudah-mudahan kita bisa meyakinkan diri kita dan bisa memberikan hal yang kebaikan kepada orang lain. Inilah yang bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita di pertemuan yang akan datang bisa berjumpa kembali dengan keadaan sehat walafiat. Kami aturkan terima kasih pada Dr. Muhajir dan rekan-rekan semuanya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akhirnya se foi.